Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Robert dan Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu adalah utusan Allah. Hah? Rocky Gerung itu Rasulullah utusan Allah? Di dalam Islam nggak ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung adalah Rasulullah utusan Allah. Ini ajaran sesat ini. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi. Saya nggak nyinggung nama nabinya, supaya nggak beli. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Nah ini yang saya mau Oke, Bang Rocky. Coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, kita berbicara tentang teori. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda 700 tahun kemudian, nah itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirat, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin. Nanti berhadapan seperti. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang. Iya, itu artinya menyimpangkan gitu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini, di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama sebelumnya, ya ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Nah, sebelum dilanjutkan satu ayat aja. Janganlah engkau kira atau sangka saya datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum kitab-kitab yang lain. Aku datang untuk menggenapinya. Matius 17. Ini utusan Allah untuk mentabligkan. Tabligh itu kewajiban Rasulullah Muhammad, tapi bukan Nabi Rocky Gerung. Utusan Allah, Rasul itu utusan. Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung adalah Rasulullah utusan Allah? Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali karena tidak benar dalam ajaran agama Islam ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini harus diselidiki nih, ya, harus diselidiki. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Ajarkan yang baik-baik, yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan karena jadi maklar surga, semua yang salah jadi halal, jadi benar. Ingat loh, udah tua Pak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Anda katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, Abah Aos atau Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah masuk kembali viral dengan membuat pernyataan kontroversi. Jika sebelumnya ulama asal Ciamis, Jawa Barat ini menyebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, kini Abah Aos bilang Rocky Gerung sebagai Rasulullah atau utusan Allah.
Pernyataan Rocky Gerung sebagai Rasulullah ini viral lewat sebuah video berdurasi 1 menit 23 detik di Twitter, seperti diunggah oleh akun milik pengamat teroris Islah Bahrawi, di mana dalam video itu Abah Aos menceritakan dirinya pada suatu malam sedang melakukan sholat. Setelah sholat, dirinya duduk dan menarik nafas, hingga beberapa saat didatengin sebuah bisikan yang menyebut Rocky Gerung adalah utusan Allah. Setelah Abah tarik nafas 2023 kali dan 1445 kali, ditambah tarik nafas harian 825 kali, keluar Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah, kata Abah Aos dikutip dalam ceramahnya. Lebih lanjut dia mengatakan, Rocky Gerung yang dikenal cerdas itu karena ilmu Allah. Ilmu Allah itu bukan ilmu Rocky Gerung untuk semua, kata Abah Aos. Salah satu yang menyoroti yakni Muhammad Guntur Romli. Pria yang karib disapa Gun Romli itu berharap semoga apa yang dikatakan Abah Aos tidak termasuk penistaan agama. Ia pun menyentil kadal gurun atau kadrun, istilah untuk kelompok yang dinilai konservatif. Semoga kadrun tidak teriak-teriak penistaan agama, ungkapnya Selasa 29 Agustus 2023. Kader PDIP itu juga mengungkit pernyataan kontroversial Abah Aos sebelumnya saat mengibaratkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Aduh, Aki Aos tak hanya menyebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, juga menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulullah utusan Allah, ujarnya. Kritikan juga muncul dari tokoh muda Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi. Dia menyinggung soal bahayanya politisasi agama. Ketika figur-figur pemuka agama lebih sibuk berpolitik, ateisme akan menjadi agama baru, kata Islah. Islah menduga pengkultusan Abah Aos itu karena Rocky Gerung dianggap sejalan dengan orientasi politiknya. Sekaligus cacian Rocky selama ini dirasa telah mewakili perasaannya. Sebelumnya, Abah Aos juga viral lewat sebuah video ceramahnya. Dalam video itu, Abah Aos mengaku menjatuhkan pilihan politik ke Anies Baswedan, sebab menurutnya Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu adalah Imam Mahdi, maka itu Abah sudah deklarasi 2024 untuk memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa dia Imam Mahdi? Ujar Abah Aos dikutip pada Kamis 20 Juli 2023 lalu. Lebih lanjut, ulama asal Ciamis, Jawa Barat ini berujar, semua ulama telah menjatuhkan fatwa haram jika tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Bukan saja itu, Abah Aos juga menyebut bahwa yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Beberapa tahun lalu, Rocky Gerung sempat membuat kontroversi yang menghebohkan publik dengan pernyataan kitab suci adalah fiksi. Pernyataan ini ia katakan dalam acara Indonesia Lawyer Club atau ILC yang digelar pada Selasa 10 April 2018. Rocky mengatakan, makna fiksi berbeda dengan fiktif. Fiksi merupakan sesuatu yang positif, namun karena sering diucapkan dalam forum-forum politik, maka fiksi cenderung dianggap sesuatu yang negatif. Sementara fiktif adalah hal yang negatif. Fiktif lebih dimaknai sebagai sesuatu yang diada-adakan. Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu, Papa Rocky Gerung. Rocky Gerung melanjutkan, kitab suci merupakan sesuatu yang fiksi, sebab ada keyakinan di dalam kitab suci itu, keyakinan terhadap sesuatu yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Anda percaya kepada fiksi dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Itu fungsi kitab suci. Anda percaya sama kitab suci. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi, paparnya. Dan sekarang kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik, yang buruk itu fiktif, dia dadain.
Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, oh besok saya di penjara itu. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen tuturnya. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Prophet dan Rocky Gerung yang sedang ramai itu adalah utusan Allah. Rocky Gerung itu Rasulullah utusan Allah. Di dalam Islam nggak ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung adalah Rasulullah utusan Allah. Ini ajaran sesat nih. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia akan disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya, supaya nggak kena dalil. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Nah ini yang saya mau ini, Oke, Bang Rocky. Coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda 700 tahun kemudian, nah itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirat, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu juga saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin. Nanti berhadapan seperti. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini, di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama sebelumnya, ya ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Nah, sebelum dilanjutkan satu ayat aja. Janganlah engkau kira atau sangka saya datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum kitab-kitab yang lain. Aku datang untuk menggenapinya. Matius 17. Ini utusan Allah untuk mentabligkan. Tabligh itu kewajiban Rasulullah Muhammad, tapi bukan Nabi Rocky Gerung. Utusan Allah, Rasul itu utusan. Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung adalah Rasulullah utusan Allah? Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali karena tidak benar dalam ajaran agama Islam ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini harus diselidiki nih, ya, harus diselidiki. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Ajarkan yang baik-baik, yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan karena jadi maklar surga, semua yang salah jadi halal, jadi benar. Ingat loh, udah tua Pak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Anda katakan.